Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Laboratorium Sistem Manufaktur pada mata kuliah Dasar Perancangan Teknik Industri. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari modul ketiga yaitu Surface, berhubungan dengan modul pertama Sketch dan modul kedua yaitu Features. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke modul keempat yaitu Assembly and Drawing. Jadi, apa itu Assembly and Drawing? Nah, kita sebelumnya kan telah membuat berbagai macam desain tiga dimensi ya teman-teman. Nah, di sini desain tiga dimensi tersebut akan disebut dengan part. Nah, pada assembly itu kita akan merancang atau merakit part-part tersebut menjadi sebuah satu produk. Nah, satu desain. Kemudian pada drawing nanti kita akan memasukkan desain tersebut ke dalam bentuk gambar teknik. Jadi di gambar teknik tersebut nanti bisa diberitahu ukurannya, kemudian untuk partnya apa saja. Nah, itu bisa ketahui. Nah, untuk sekarang kita akan memulai dengan assembly terlebih dahulu. Nah, di sini untuk memulainya kita masuk ke bagian file seperti biasa, kemudian kita new, dan di sini ada assembly. Nah, karena kita akan merakit sebuah produk dengan part-part yang ada. Nah, kita klik bagian assembly dan klik OK. Nah, begini merupakan tampilan dari assembly di SolidWorks. Jadi yang sebelumnya ada bagian features dan sketch dan yang lainnya akan berubah menjadi assembly. Kemudian, setelah muncul interface seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan komponen-komponen yang sudah kita buat. Nah, di sini nanti kami sudah menyediakan komponen yang harus dirakit, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu membuatnya dari awal. Nah, di sini anggap saja kita sudah mempunyai komponennya. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan tools Insert Components. Nah, toolsnya ada di sebelah sini. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, jika tidak, kita dapat browse terlebih dahulu. Kita klik. Kemudian di sini saya sudah memiliki berbagai macam assembly dan bagian drawing nanti akan kita pelajari. Nah, untuk sekarang kita masuk ke bagian assembly. Nah, ini merupakan part-part atau istilahnya desain tiga dimensi yang akan kita assembly nanti. Nah, untuk yang pertama, saya akan melakukan assembly terhadap gear. Nah, di sini kita akan memasukkan gear dan silindernya. Nah, ini kita ambil dua di control dan kita klik duanya. Kemudian kita pilih open. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini merupakan desain tiga dimensi yang sudah dibuat. Nanti otomatis akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik saja, bebas di mana saja. Kemudian untuk bagian ini juga sama. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana cara kerja gear pada SolidWorks. Maka dari itu kita membutuhkan dua buah gear dan dua buah silindernya. Nah, di sini cara untuk menduplikatnya itu tinggal tahan pada bagian ini, pada part yang ingin diduplikat. Kemudian kita tahan kontrol pada keyboard dan kita tinggal drag saja. Nah, seperti ini, maka otomatis akan muncul. Bisa dilihat bahwa ini bisa digerakkan. Kemudian yang bagian sini ini tidak dapat digerakkan. Akan ada tulisan the selected component is fixed, it cannot be moved. Nah, artinya jika sebuah komponen itu di fix, dia tidak akan dapat bergerak. Nah, bagaimana sih caranya agar komponen tersebut bergerak? Caranya adalah kita pilih komponen ini, kita klik kanan, kemudian di sini ada tulisan float. Nah, kita klik. Maka komponen ini sudah dapat digerakkan, teman-teman. Nah, sama ini akan kita duplikat juga. Kita klik, kemudian tahan kontrol pada keyboard dan kita drag. Nah, maka hasilnya ada seperti ini, teman-teman. Langkah berikutnya, bagian sini, bagian silinder yang ini, kita akan buat dia tidak dapat bergerak. Nah, caranya adalah sama seperti tadi. Jika tadi di float, nah ini klik kanan pada bagian ini, kemudian di sini ada fix. Nah, maka komponen ini tidak dapat bergerak. Nah, kemudian di sini saya ingin memasangkan gear ini ke bagian sini. Nah, untuk langkah pertama, kita akan menggunakan sebuah tools perakitan yaitu mate. Nah, kita klik mate-nya. Kemudian di sini ada banyak pilihan, ada coincident, parallel, perpendicular, tangen. Nah, ini sama dengan relation jika di sketch. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memilih entitasnya atau komponennya. Nah, di sini untuk langkah awal kita pilih bagian ini dan bagian ini. Nah, maka otomatis akan muncul mate coincident, yang mana
face di bagian ini dan face bagian ini akan menempel. Nah, jika sudah, kita klik OK saja. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya ingin masukkan gear ini ke dalam silinder ini. Nah, ini sama caranya. Jadi kita akan menghubungkan face dengan face. Nah, face itu adalah permukaannya. Nah, jadi bagian sini kita klik, kemudian bagian sini juga kita klik. Nah, maka otomatis akan seperti ini teman-teman hasilnya. Kita klik OK dan dia dapat memutar seperti ini. Otomatis dapat memutar. Karena bagian sini sudah kita fixkan. Nah, bagaimana jika tidak kita fixkan? Coba kita float. Klik kanan dan float. Nah, maka dia tidak akan bergerak. Ibaratnya sebenarnya tidak terpasang dengan sempurna begitu. Maka dari itu, kita harus melakukan fix terhadap silinder merah ini. Kita klik kanan dan fix. Maka dia akan dapat memutar seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasangkan gear satunya lagi. Dan ini sama, di sini tidak usah kita fixkan terlebih dahulu. Kita pilih matte, kemudian kita pilih face ini dan face sebelah sini. Nah, jika sudah, kita klik OK dan kita akan masukkan pilih bagian dalam silindernya dan bagian luar dari silinder merah. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian di sini saya akan menyandingkan dua buah gear ini. Jadi ibaratnya seperti gear pada umumnya, yaitu tumpang tindih. Jika gear satu bergerak, maka gear dua akan bergerak juga. Nah, maka dari itu di sini dapat kita samakan. Nah, jika teman-teman nanti ingin nyamakan kemudian seperti ini saja, itu mungkin tidak akan sama ya. Nah, maka dari itu di sini ada tools. Nah, atau ada misalnya pengaturan. Kita klik kanan pada bagian ini. Nah, ini pada bagian mana saja tidak apa-apa karena di sini sudah menjadi satu kesatuan, teman-teman. Nah, jika seperti ini kita klik kanan. Kemudian ada tulisan Move with Riot. Nah, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini enaknya adalah kita dapat mengatur sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti maju, mundur, atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, di sini akan kita samakan untuk gearnya. Kita akan maju sedikit. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian ini akan kita ataskan sedikit. Nah, akan kita samakan. Oke. Kemudian jika sudah, kita klik mana saja. Nah, di sini bagian sini karena sudah sama, kita akan lakukan fix terhadap silinder merah yang satunya ini. Kita klik kanan dan bagian fix, kita klik. Nah, jika sudah, di sini kan dapat lihat nih. Nah, di sini bagian sini akan kita tumpang tindihkan. Nah, ibaratnya dibuat seperti ini, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita selanjutnya masuk ke tools mate lagi. Kemudian kita masuk ke section mechanical mates. Nah, di sini ada cam, slot, hinge, gear, dan yang lainnya. Nah, karena kita akan memasangkan dua buah gear, maka kita akan memilih bagian gear ini. Nah, kita pilih. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih bagian sini. Kemudian kita juga pilih bagian sini. Nah, jadi misalnya kita memilih bagian sectionnya ini atau edge-nya. Nah, jika sudah seperti ini, untuk rasionya 70 mm dan 70 mm, kita klik OK. Nah, maka hasilnya ada seperti ini. Dua buah gear tadi dapat memutar seperti gear pada umumnya. Nah, ini kita klik OK aja agar terlihat. Nah, bisa dilihat pada bagian depan ini. Nah, ini sudah seperti gear pada umumnya ya, teman-teman. Jadi, itulah kegunaan dari tools mate, mechanical mate, yaitu gear. Kemudian kita lanjut ke mechanical mate berikutnya, yaitu hinge. Nah, hinge itu artinya istilahnya seperti sebuah engsel pintu, teman-teman. Nah, ini di sini kita akan masukkan komponen terlebih dahulu. Nah, di sini bagian sini saya sudah memiliki komponennya. Ada hinge rak dan hinge rak kebalik. Nah, ini kita masukkan dua-duanya. Kemudian kita atur seperti ini. Dan untuk sebelahnya seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, di sini kita dapat membalikannya atau merotasinya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih Move with Riot. Nah, di sini kita pakai lingkaran ini, kita balik seperti ini hingga dia terputar seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ibaratnya kita akan membuat sebuah engsel pintu. Nah, jika sudah seperti ini,
kita akan masuk ke Mate. Kita menggunakan tools Mate. Kemudian kita masuk ke Mechanical Mates. Nah, di sini ada hinge sesuai dengan gambarnya. Nah, kemudian untuk mate selection-nya, concentric selection itu artinya dia akan menjadi satu sumbu. Nah, satu sumbu itu seperti apa? Di sini kita akan memilih bagian lingkaran ini atau silinder ini. Kita pilih bagian sini, dan pada bagian hinge satunya kita pilih silinder dalam bagian sini. Jadi nantinya saya ingin kedua silinder ini akan jadi satu sumbu lurus. Kemudian untuk coincidence selection ini akan menempel nanti. Kita pilih bagian ini dan bagian yang sini. Nah, maka otomatis akan seperti itu. Jika sudah, kita klik OK. Nah, bisa dilihat bahwa ini sudah seperti Excel pintu. Jadi ini nanti tinggal ditambahkan pintu itu teman-teman. Kemudian sini juga tambahkan pintu atau ditempelkan di sebuah rak. Nah, maka akan jadi sebuah pintu. Gitu dalam penggunaan Mechanical Mates Hinge. Kita akan melakukan assembly terhadap komponen selanjutnya. Kita insert komponen dan kita pilih ke bagian cam. Nah, di bagian cam ini cam piston, cam shaft, cam body, dan disknya kita pilih semua. Kita open dan kita masukkan satu-satu teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, untuk bagian cam shaftnya kita lakukan fix. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan terhadap cam bodinya dengan cam shaftnya ini. Ini sama seperti gear sebelumnya, kita membutuhkan face dengan face agar dia menempel. Kemudian kita acuan pada silinder dalam dan bagian terluar dari silinder ini sehingga jadinya seperti ini. Nah, nanti karena bagian hijaunya sudah di fix atau camshaftnya sudah kita melakukan fix, maka ini dapat berputar. Nah, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemasangan terhadap bagian ini. Nah, untuk ini kita sejajarkan dengan cam bodinya. Nah, seperti ini. Kemudian ini agar ke kiri kita menggunakan move with riot. Nah, kira-kira seperti ini. Ke kiri sedikit. Nah, kemudian di sini tidak bisa kita gerakkan, teman-teman, karena dia merupakan komponen yang sudah kita masukkan pertama kali. Nah, sehingga otomatis akan terlakukan fix. Maka dari itu kita harus membuat dia float dengan cara klik kanan dan klik float. Nah, kemudian di sini ini masih menghadap kanan, saya ingin dia menghadap ke depan. Nah, kita menggunakan move with riot dan kita atur menghadap ke depan. Nah, jika sudah, kita lakukan fix terhadap bagian disknya dan kita pasangkan cam pistonnya dengan cam disknya. Kita pilih bagian luar ini dan kita pilih bagian dalam ini. Nah, otomatis akan menempel. Ini kita naikkan sedikit dan kita putar. Oke, selanjutnya kita masuk ke mechanical mate-nya. Nah, kita masuk ke mechanical mate pada bagian mate. Kemudian kita pilih cam dan kita memilih cam pad-nya. Jadi ini merupakan istilahnya pad dari cam body-nya ini. Nah, itu yang dipilih adalah alur dari sini. Nah, kita pilih bagian sini saja. Kemudian untuk cam follower-nya kita pilih bagian sini. Nah, dia akan mendekat. Kita klik OK. Nah, maka otomatis jika kita mutar cam body-nya akan jadi seperti ini. Nah, cam follower-nya akan mengikuti perputaran dari cam body-nya ini. Oke, begitu penggunaan dari tools cam. Jadi ini cam follower itu satu kesatuan ya, teman-teman. Mechanical mate yang akan kita gunakan selanjutnya adalah rack pinion. Nah, ini sama, kita insert komponen. Pada bagian file kita akan masukkan setir, silinder pinion, dan tiang setir. Kita open. Kemudian sama, kita masukkan satu persatu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan lakukan mate, namun di bagian silinder ini atau mohon maaf tiang setirnya kita lakukan fix. Kemudian di bagian setirnya kita lakukan float. Nah, kadang ini bagian dapat bergerak dan silindernya dapat diam. Kemudian kita lakukan mate
pada silinder luar ini dengan silinder bagian dalam sini. Nah, kemudian agar dia diam atau menempel, kita akan melakukan match terhadap bagian face dalam sini dan bagian face sini. Nah, kita klik OK saja. Selanjutnya untuk silinder pinionnya, kita lakukan sejajar dengan setirnya ini. Nah, ini kita move it right agar terlihat sejajar kurang lebih. Nah, bagian kanan juga seperti ini. Nah, ini akan saya naikkan lebih dahulu, teman-teman. Oke, jika dikira sudah sejajar, kita masuk ke bagian mate, tool mate, dan kita masuk ke mechanical mate. Di sini ada rack pinion, kita pilih. Kemudian untuk racknya, kita pilih bagian sini. Ini ada edge kan, atau ada garisnya di sini. Nah, di sini kita pilih garisnya, terserah yang mana aja. Kita pilih. Kemudian untuk pinionnya atau gearnya, kita pilih bagian edge atau garis di sini. Nah, kita klik. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, maka hasilnya adalah jika kita memutar setir ini, maka silinder besar ini akan naik dan turun. Misalnya saya putar ke kanan, nah maka dia akan naik. Bisa dilihat, akan saya kecilkan lagi. Kemudian jika kita berputar ke kiri, maka dia akan turun. Nah, jadi begitu. Ini biasanya digunakan dalam pembuatan lem dalam botol itu yang lem kertas. Itu jika teman-teman memutar bawahnya, maka lemnya akan naik. Kemudian jika memutar sebaliknya, maka lemnya akan turun. Nah, ini prinsipnya sama digunakan, dia menggunakan rack pinion gitu. Itu teman-teman untuk penggunaan mechanical mate dari rack pinion. Oke, tools mechanical mate selanjutnya adalah kita akan menggunakan screw. Nah, di sini kita memilih bolt and nut sebagai partnya. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada bolt dan sudah ada nutnya ya teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesia itu adalah mur dan baut. Nah, kita akan memasangkan nutnya ini ke dalam bolt ini. Nah, ini caranya cukup mudah teman-teman dan simple. Ini yang di sini kita fixkan terlebih dahulu untuk boltnya. Kemudian selanjutnya kita paskan terlebih dahulu agar lebih enak. Nah, kita langsung masuk ke mechanical mate-nya. Ini kita clear dulu. Kita mechanical mate dan screw. Kemudian untuk revolutionnya kita ganti 0,5. Dan match selection-nya adalah yang pertama kita pilih adalah di sini, di face bagian sini. Nah, jika sudah, kemudian kita akan memilih bagian alurnya. Nah, seperti ini. Jadi kita memilih bagian face ini dan alur dari nutnya ini. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini kita ganti dulu 0,5 ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, maka hasilnya adalah dia memutar. Kemudian jika kita mutar terus-menerus, maka otomatis dia akan ke atas. Nah, bisa dilihat secara perlahan dia akan ke atas. Nah, ini sama seperti mur dan baut pada umumnya. Kita terus-menerus sampai ke atas. Gitu teman-teman penggunaan tools mechanical mate dari screw. Kemudian mechanical mate terakhir adalah kita akan menyelesaikan yaitu slot. Nah, pastikan teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan slot. Nah, itu prinsipnya sama dengan seperti pengunci pintu. Pengunci pintu yang slide. Nah, itu bukan yang kunci tapi yang slide-nya. Nah, di sini kita akan memilih slot dan silinder. Nah, ini kita masukkan satu-satu seperti ini. Nah, kita paskan terlebih dahulu. Nah, oke. Kemudian yang bagian sini kita melakukan float dan bagian slotnya kita akan fixkan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan memasangkan silinder ini terhadap slotnya. Nah, langkah pertama adalah kita tools mate. Kemudian kita pilih face silinder ini. Nah, bagian sini ke arah sini, ke bagian sini pada slotnya. Nah, bisa dilihat. Kemudian jika sudah, kita akan masuk ke mechanical mate-nya. Masuk mechanical mate dan kita pilih slot. Nah, untuk match selection-nya adalah kita pilih bagian sini dan kita pilih silindernya.
Jika sudah, kita klik OK. Maka dia akan mengikuti alur slot yang ada di sini. Nah, ini saya ulangi lagi ya, agar lebih paham. Nanti setelah kita lakukan mate terhadap face bagian silinder bagian sini dengan bagian sini, kita lakukan penggabungan menggunakan mechanical mate. Kita ke mechanical mate, kemudian kita pilih slot. Nah, kita pilih alurnya terlebih dahulu. Nah, alurnya saya pilih sini. Kemudian untuk face yang berhadapan adalah sini. Nah, dia otomatis akan mengikuti. Ya sudah, kita klik OK. Nah, maka di sini ada seperti ini. Jadi dia akan mengikuti alur dari slotnya. Itu teman-teman penggunaan dari tool slot. Oke, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara merakit suatu part atau komponen hingga menjadi satu produk atau satu desain. Nah, itu sekarang kita masuk ke masih di modul 4, yaitu masuk drawing atau gambar teknik. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara kita masukkan hasil desain kita. Nah, itu agar dibuat gambar tekniknya. Langsung saja kita di sini akan memilih file terlebih dahulu. Kemudian kita pilih new. Nah, yang sebelumnya kita assembly, sekarang kita akan masuk ke bagian drawing. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini ada banyak sheet format atau size-nya. Ada ANSI, landscape, kemudian nanti A1 landscape, A0 ISO, dan yang lainnya. Nah, tapi kita dari Siman nanti akan membagikan template A3 drawingnya. Nah, itu setelah nanti dibagikan, teman-teman download. Kemudian caranya adalah di sini ada browse, kemudian menuju ke file download template-nya itu. Misal saya sudah punya di sini ya. Nah, kita klik, kemudian kita open. Nah, sini ada seperti ini previewnya. Nah, jika sudah yang lain, kita klik OK saja. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini untuk interface dari drawing atau gambar tekniknya nanti. Nah, setelah kita buka sheet formatnya, di sini ada yang namanya etiket ya. Nah, nanti di sini teman-teman dapat mengisi sesuai nama kalian, nama produk yang akan digambar teknikan, kemudian nomor drawing. Nah, nomor drawing ini kita isi dengan kode kelompok. Semisal kita akan mengisi. Nah, mengisinya kita akan menggunakan note. Nah, klik note. Kemudian nomor drawing, ini ada kelompok misal B12. Nah, begitu teman-teman. Dalam penggunaan tools note, kemudian penjelasan sheet-nya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat di sini bagaimana sih cara untuk memasukkan gambar atau desain ke gambar teknik ini. Nah, caranya adalah kita masuk ke sini, ada tulisan view palette di pojok di kanan ini. Kita klik. Kemudian kita pilih titik 3 ini, kita browse. Nah, nanti dari asisten akan membagikan files mengenai screwdriver atau obeng. Nah, ini teman-teman buka yang assembly screwdriver. Kita tunggu, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan proyeksi Amerika. Sesuai dengan simbol di sini, ini artinya proyeksi Amerika. Nah, proyeksi Amerika itu di bagian sini adalah bagian atas atau top, bagian bawah ada front, dan bagian kanannya adalah right. Dan di sini ada isometriknya. Oke, langsung saja kita masukkan bagian atas, kita pilih ini bagian top, kemudian kita tahan dan kita drag saja. Oke, seperti itu. Dan kita lihat ini otomatis akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita langsung ke bawah saja dan akan muncul tampak depannya. Kita klik. Kemudian jika sudah kita klik OK saja. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang bagian kanan. Kita kembali lagi ke view palette. Kemudian kita cari bagian kanan yaitu right. Nah, kita sesuaikan dengan jaraknya atau tingginya dengan bagian sini. Dan kita klik OK. Nah, ini bisa kita atur jaraknya ya untuk tinggi rendahnya. Nah, jaraknya mungkin segini aja cukup. Dan yang terakhir kita akan masukkan bagian isometrik. Ini kita masukkan saja seperti ini. Nah, di sini agar terlihat seperti desain yang akan kita buat atau yang sudah kita buat sebelumnya, caranya adalah di bagian drawing view ini akan ada display style. Nah, ini ada banyak pilihan. Kita pilih yang shade with edge.
kita klik, maka otomatis bentuknya akan seperti obeng asli atau desain yang sudah kita buat. Nah, jika sudah, kita klik OK saja. Nah, maka itulah bagaimana cara untuk mengisi etiket serta masukkan desain ke gambar tekniknya. Setelah kita masukkan desain kita di gambar teknik ini, kita akan menggunakan tools Smart Dimension untuk memberikan ukuran, sehingga kita tahu ukuran-ukuran dari part-part atau komponen yang ada di sini. Misal, nah di sini saya akan berikan ukuran pada garis ini. Nah, kita berikan klik, kemudian kita berikan ukuran, ternyata 240 mm. Kemudian kita mencari lagi pada bagian lingkaran ini. Misal lingkaran ini ternyata dia memiliki ukuran 23,77 mm. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan ukuran yang ini dan ukuran yang lingkaran ini. Nah, ini kita sesuaikan agar terlihat. Nah, kita lanjut. Kemudian kita akan berikan ukuran pada bagian sini. Nah, ini jika bisa semuanya juga harus diberikan ukuran ya. Ini akan saya contohkan beberapa. Dan yang terakhir bagian sini. Mohon maaf. Nah, bagian sini. Nah, kemudian dalam pemberian ukuran diusahakan semua ukuran ini terlihat dengan jelas. Nah, seperti contoh pada bagian sini, ibaratnya tuh kita tidak boleh sign timpang tindih. Nah, misal di sini, nah itu kan tidak kelihatan tuh yang 24,77. Nah, sehingga yang 23,77 kita harus berikan ukuran atau berikan nomornya di tempat yang terlihat. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke depan. Nah, di depan ini kita berikan ukuran pada lingkarannya. Kemudian yang lingkaran ini juga akan saya berikan di bagian sini saja agar terlihat. Nah, kemudian di bagian sini itu kita tidak usah memberikan ukuran. Kenapa? Karena kita sudah memberikan ukurannya di bagian sini. Nah, sehingga jika kita memberikan ukuran di bagian sini, hasilnya akan sama saja. Dan itu tidak akan efektif. Sehingga jika sudah memberikan ukuran pada satu gambar ini, tidak usah memberikan kepada gambar yang istilahnya sudah diberi ukuran. Gitu, teman-teman. Jadi untuk pemberian ukuran tuh istilahnya harus diberikan ukuran pada keseluruhan part pada komponen ini ya, teman-teman, pada desain ini. Kemudian kita lanjutkan, kita akan memberikan penomoran urutan dari pembuatan partnya. Nah, urutannya itu akan kita buat dengan menggunakan tools balloon. Kita klik, kemudian dengan menggunakan tools ini, kita bisa tahu tuh part ini itu merupakan pembuatannya urutan keberapa. Nah, semisal kita klik part ini ya. Nah, maka dia akan menjadi nomor 1. Nah, part ini merupakan part yang pertama kali saya buat. Kemudian jika saya klik ini, maka sini ada nomor 2. Dan saya klik ini, maka sini ada nomor 3. Sehingga urutan partnya adalah nomor 1 adalah part ini, nomor 2 adalah part ini, dan nomor 3 adalah part ini. Kemudian dilanjutkan kita akan menggunakan tabel. Nah, tabel kita pilih yang bill of material. Kemudian dari sini kita akan tentukan gambar mana yang ingin diberikan bill of materialnya. Kita klik gambar ini misal, dan tabel template-nya BOM standar, kita klik OK saja. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Kita taruh sebelah sini saja. Jadi di bill of material ini kita bisa mengetahui item number 1, 2, 3 dan part name-nya adalah yang pertama ada badan screwdriver, kemudian nomor 2 adalah besi, dan nomor 3 adalah gantungan. Dan kuantitinya adalah masing-masing berjumlah 1. Sehingga ini merupakan urutan dari balloonnya tadi. Begitu teman-teman dalam pembuatan gambar teknik. Sehingga yang paling penting adalah kita harus menaruh ukuran tergantung dari proyeksi yang akan kita gunakan. Kemudian kita memberikan ukuran pada masing-masing gambar. Dan yang ketiga, kita memberikan balon agar kita tahu urutan proses pembuatannya. Dan yang terakhir adalah kita akan memberikan tabel. Kemudian untuk yang di bagian sini nanti mungkin teman-teman dapat mencarinya mengenai kegunaan-kegunaan dari tools tersebut. Baik, jadi itu merupakan penjelasan dari gambar teknik atau drawing pada SolidWorks 2018. Kemudian untuk penugasannya, saya ulangi untuk assembly, untuk yang assembly, tugasnya adalah nanti akan diberikan oleh asisten file-file yang dibutuhkan. Kemudian nanti teman-teman akan melakukan assembly sesuai dengan apa yang saya lakukan. Nah, semisal pada gear nanti akan dibagikan file gear beserta silindernya. Nah, teman-teman akan mengassembly sesuai apa yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian nanti akan dikumpulkan file assembly-nya serta file part-nya. Kemudian untuk yang drawing ini
Nanti teman-teman akan mendapatkan file juga screwdriver ini lengkap. Nah, ini teman-teman tinggal melakukan peletakan sesuai yang sudah saya lakukan ini. Kemudian dengan catatan bahwa ukuran serta etiketnya ini sudah terisi dengan lengkap. Nah, kemudian nanti disimpan dan dikumpulkan di link yang sudah akan dibagikan. Baik, jadi gitu saja dalam penjelasan modul 4 Assembly dan Drawing. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan kata, kesalahan kata, dan penjelasannya yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul 5 yaitu simulation.